Oke nih, kali ini gue lagi bareng sama... Ada yang kenal sama komik satu ini? Aduh. Lab, sumpah lu jangan di situ, lab lu situ ya dah. Ganggu anjing, soalnya gue ngadep kamera terus ada muka lu belakangnya. Jadi gue hari ini lagi bareng sama salah satu temen gue juga, kawan gue, sahabat gue dari komunitas stand up Indo Jaktim. Dia ini udah pernah bikin spesial ya namanya. Ya bikin show lah bareng sama siapa aja waktu itu? Teman-teman sama Ebel. Sama mic-nya gak usah dipegangin, lu taruh aja mic-nya. Ayo sumpah dah, udik banget sih lu. Udah biarin aja lu ngomong tapi agak kencengan, Bandi. Sama Ebel. Terus Sastra. Beno. Raymond, Pamulang ya? Jonek, iya. Beno Pamulang. Terus siapa sama tadi? Sastra. Kan udah Sastra. Oh ini. Si Ebel. Sastra. Beno Pamulang, terus Raymond Cilengsi sama Jonek Bekasi. Perkenalkan teman-teman, ini dia Bandi. Tepuk tangan dong, oke. Salam-salam. Ya, gimana salam? Halo, iya. Halo. Lihat banget. Kenapa salam mau begini lu? Kalau misalnya ada tangan yang beneran kemari gimana lu? Iya. Coba lu salam-salam dulu dong sama penonton. Halo. Oke, jadi kali ini gue sama Bandi, salah satu komik dari komunitas stand up Indo Jakarta Timur. Udah berapa tahun, Ban? Udah dari awal 2017. Awal 2017, berarti udah hampir 3 tahun lu ya? Tapi kagak, kan awal 2017 cuman ikut doang, kagak open mic. Oh, nonton Doang. Cuman udah gabung komunitas. Oh, gabung tapi lu nggak open mic? Kagak open mic. Kenapa? Takut. Oh, takut. Jadi akhirnya lu cuma ngeliatin komik-komik yang lain doang? Jadi kita nonton, ikut nonton doang. Lah pas kebetulan waktu itu pas ada stand up UNJ ulang tahun, udah hampir setahun stand up UNJ ulang tahun. Oh, yang God of War bulan Februari 2018. Ya, di Om Gajah. Dari 2017 udah gabung, udah ikut komunitas. Orang nggak pernah open mic kan, tiba-tiba dapat job dari stand up UNJ. Panik kan, lah kalau gue pernah open mic kok tiba-tiba dapat job. Terus pas itu kita kan dikasih tahu sama adminnya, lu mau tampil nggak? Terus kita bilang, ya udah lempar ke grupnya dulu, kali aja yang ngambil. Habis itu udah didemin sama dia, bener ya lu nggak mau ngambil kata admin UNJ. Terus pas itunya nggak lama Jaktim kumpul tuh. Kita ngobrol, ada salah satu anak Jaktim, Ucu Bensin waktu itu nanya, itu gue nanya kan gini, bang gue dapat job nih dari UNJ. Terus? Cuman kagak gue terima gitu. Terus kata dia, oh, lu attitude lu lah, gue mau tambah puyeng lagi. Udah dapat job, udah puyeng, ini dapat attitude lagi, gue puyeng. Dapat attitude lagi. Iya, gue bilang kan kagak tahu attitude apaan itu, kagak tahu dah. Pas itu gue gimana cara ngilangin attitude gue nih? Kok ngilangin attitude sih? Iya, attitude jelek gue. Oh iya. Akhirnya udah gue terima. Nggak lama pas mau kan sebulan sebelum UNJ mulai, itu udah dikabarin ya. 2 minggu sebelum mau UNJ mau tampil, itu gua open mic baru 2 kali. Pas itu baru dah UNJ. Iya, jadi waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2000 itu berapa ya? 2018 ya? 2018 tuh UNJ pas stand up comedy UNJ itu ulang tahun yang ke berapa? Ke-6 kalau nggak salah. Itu bikin show, temanya tuh God of War. Iya, War of God gitu, gue lupa deh. God of War. Ya gue lupa, pokoknya itu jadi kayak apa sih komik-komiknya itu yang ngisi itu yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh, maksudnya yang tiap open mic tuh hiburan buat komik-komik lainnya gitu. Iya, nah, ada siapa waktu itu ya? Raymond. Maira. Ada Maira tapi tidak merasa aneh di situ. Ucok Jakbar. Kok Ucup sih? Ucok Jakbar. Terus Adik Keteng malah nggak lucu pas show-nya, soalnya dia stand up bener. Dia tampil dia mau sok keren dia, orang lucu-lucuan dia malah mau. Nah iya, gestarnya itu ada Ebel sama apa namanya
Mamu. Iya sama. Iya. Bukan apa namanya? Aduh, gue lupa lagi bahasanya. Kita panggilkan ini dia apa? Aduh. Guru kita apa ya? Iya, pokoknya pemimpin pesantren Al Englan. Iya, ada dia. Atma Murobayat itu dia jadi gestarnya. Jadi MC-nya ya? MC apa gestar dah? Gue lupa. Karena dulu emang pas stand up NJ kan nyari-nyari tuh. Oh, siapa nih komik yang kocak-kocak nih, yang aneh-aneh gitu. Maksud di list tuh. Nah, iya. Pas kita nanya sama siapa waktu itu, sama Ridwan apa? Kenapa gue melet? Gue nanya sama Ridwan, Jaktim siapa yang aneh? Oh ada bang, namanya Bandi gitu. Gitu, akhirnya ketulis dah tuh nama lu di situ. Iya. Ada si Ciledug tuh, ada Iqbal ya? Oh iya, Iqbal. Iqbal Ciledug itu lucu banget sih. Maksudnya anehnya tuh emang beneran aneh. Buat yang mungkin ada yang nggak tahu gitu nih Bandi, siapa sih Bandi ini? Pernah bikin show waktu itu namanya Hyper Six bareng sama teman-temannya, sama Ebel, sama Sastra, Silalahi, terus ame siapa tadi? Remon, Cilengsi, terus sama Beno, Pamulang, terus sama Jonek Bekasi. Itu Hyper Six tuh emang komik-komik yang hyper gitu deh, pokoknya di panggung tuh emang banyak act out-nya lah, bisa dibilang begitu. Nah dia udah pernah bikin show nih sama mereka itu tahun kemarin itu ya Ban ya? Tahun kemarin? Iya tahun kemarin ya. Awal mulanya gimana itu lu bisa gabung komunitas Ban? Awal mulanya ngeliat di TV. Ngeliat di TV apa? Suca? Suca siapa yang lu tonton? Dodit Mulyanto. Seneng banget kan sama Dodit Mulyanto tuh. Oh bintang tamu itu mah? Iya bintang tamu. Bukan peserta berarti? Bukan. Itu Suca berapa? Nggak inget lu? Kagak tahu dah. Pokoknya lu tonton di Indosiar? Iya di Indosiar. Suca terus? Dodit Mulyanto. Tertarik, ini kayaknya ngomong kayak gini bisa nih. Dia baru masuk, orang udah cengenges penontonnya. Kayak bisa. Kok lu bisa? Ini sih maksudnya ngerasa lu bisa gimana itu? Bisa mikir kayak begitu? Soalnya kan gue juga kalau nongkrong juga kadang suka lucu juga di tongkrongan. Siapa? Lu? Iya. Lucu apa lu jadi bahan lucu-lucuan, setan? Iya, tahu dah. Gabung sering datang waktu itu di PW. Enggak, akhirnya lu ketemu sama stand up Jaktim gimana? Kan lu nonton Suca, lu nonton Dodit. Iya. Terus kok bisa lu ketemu sama stand up Jaktim, gimana ceritanya? Main Twitter. Oh, lu main Twitter? Bukan lu yang main Twitter. Twitter siapa? Twitter ada teman. Oh, temen lu main Twitter. Iya. Terus main Twitter. Nyariin Nih, cari-cari dong stand up gitu. Gimana gabungnya, ada nggak? Pas itu dilihat, wah ada banyak nih, kata dia. Di Jakarta Timur juga ada, kata dia. Oh, Jakarta Timur. Pas itu lagi kebetulan ngumpul, kata lagi di PW. PW itu di mana sih? Oh, yang di PKP bukan? Iya, PKP ya. Kata dia, ini mau ada sharing ntar, kata dia. Malam apaan tuh? Malam Sabtu apa malam apa? Iya. Lu dikasih tahu tuh sama teman lu? Iya. Akhirnya lu nyamperin? Datang sendirian sono. Ada siapa waktu itu? Pas datang, kita ke bawah dulu kan, orang udah pada di atas tuh. Komiknya udah pada di atas. Kita nggak berani naik. Kita nungguin. Lu sendirian? Iya. Nunggu di bawah sama tukang parkir. Kata tukang parkir, masuk aja itu udah pada di atas. Ntar ya bang, nunggu ada yang datang lagi baru ntar kita barengin. Pas baru datang, lihat si Epen. Oh, Epen waktu itu. Epen ada. Epen pincang. Pas kita ngeliat, bang, kata tukang parkir, ini dia anak stand up juga. Kan kita, loh ini anak stand up. Ini mah kakak kelas gua. Oh, Epen kakak kelas lu? Iya. Di SMA? Di SMP 208. Oh, lu anak 208? Iya. Terus? Oh, dia kakak kelas gua dia. Akhirnya ya udah lu tempel. Kan, iya gua tempel aja. Bang. Boleh gabung nggak? Oh, boleh, ayo silakan. Masuk ke dalam. Gua lucu banget ya Epen dipanggil Bang. Terus? Masuk ke dalam ke atas, kenalan. Gua kagak gua situ udah rame tuh. Gua kagak tahu kan. Artis-artisnya gua kagak tahu dah. Yang udah masuk TV. Lu nggak kenal? Kagak kenal. Orang Rahmat aja. Kan dia udah ada waktu itu ada. Tapi lu nggak kenal? Kagak kenal. Anjing. Kagak kenal. Yang penting mah gua gabung aja. Lalu kok bisa kagak kenal sih lu? Kagak nonton, gua nontonnya kan Dodit Mulyanto. Terus? Panca Atis tuh. Kok lu bisa nonton Panca Atis, gimana ceritanya, Bang? Panca Atis waktu itu di apanya dia? Di YouTube gua nonton. Oh, lu nyari-nyari di YouTube? Iya. Ketemunya Panca Atis. Panca Atis. Makanya pas lu datang ke stand up Jaktim ada Rahmat di situ, lu nggak kenal. Kagak kenal. Rahmat juara
apa namanya juara 2 Suci 5, udah main sinetron. Iya, kok bisa nggak kenal setan? Alip juga nggak kenal Alip. Kagak tahu, tapi pas minggu keduanya ke sono lagi dikasih tahu sama si Epen. Ini dia udah pernah tampil di MNC, si Alip kata dia. Oh, MNC, yang Taman Mini itu ya, iya. Terus iya. Bener sih. Tapi udah ditutup studionya anjing. Udah di MNC Tower sekarang. Wah. Dikenalin juga sama Rahmat. Nih Rahmat Suci 5 katanya. Ya. Terus? Oh iya. Gua agak ngerti kan Suci itu Suci apa nih Suci ya? Katanya stand up komedi Indonesia season 5 di Kompas TV. Iya, pas gue liat oh iya benar dia udah masuk TV. Oh, lo nyari akhirnya di YouTube. Iya, pas balik kan tuh nyari. Oh iya benar dia udah masuk TV. Alip udah masuk TV. Baru tahu, tadinya nggak tahu kan. Itu ngapain lo? Gabung pertama gimana? Share ini doang dia pada sharing kan. Kenalan dong berarti kan. Kenalan. Siapa yang nama lo? Pas lo Bandi. Bandi bang, anak baru gitu. Iya bang. Bandi anak baru bang. Tolong ajarin ya bang. Nggak datang kan, bang kenalin nama saya Bandi bang, dia anak baru. Terus kata Ridwan, udah nggak usah pakai saya, gua aja biar enak samanya, kata dia. Panggil gua aja. Ya, bang. Oh itu ceritanya pertama lo gabung stand up gitu. Iya. Waktu itu awal tahun 2017 tuh. 2017 awal. 17 ya? Iya. Benar kan? Iya. Berarti udah 3 tahun tuh kan lo stand up. Udah pernah ikut audisi gitu gak? Belum. Suci sama sekali? Belum sama sekali. Kenapa? Belum apa? Belum paham, materinya belum ini. Belum apa? Belum ada yang solid. Iya, belum ada yang solid. Apa belum berani elunya? Belum ada yang solid. Ah, komik-komik lain belum solid berani audisi? Ntar dah, kalau udah ada nemu yang materi yang ini, yang pas. Kerjaan lu apa? Supir angkot. Sekarang lagi supir angkot. Emang tadi sebelumnya? Tadinya sales. Sales di? Sales di Malaka, susu. Hah? Sales Malaka. Sales apaan? Sales di Jalan Malaka itu yang susu Z gitu. Oh. Yang Indonesia Mencari Bakat itu susu gituan. Itu susunya. Iya, yang sponsornya IMB. Iya. Paham gua, lu nyebutin mereknya aja udah. Kenapa lu sebutin dia sponsorin IMB, bodo amat anjing. Iya itu ya. Oh, lu sales susu tadinya. Iya, tadinya. Tahun berapa itu? Tahun 2016. Oh, berarti jadi supir angkot udah berapa lama? Ah, itu pas mau masuk stand up, itu nggak lama narik angkot. Lu narik angkot? Iya. Kenapa ya angkotnya ditarik emang? Nge-grab dulu, nge-grab. Gak dijawab lagi anjing. Iya. Gua mancing gak dijawab, setan. Jadi lu dari sales terus nge-grab, baru akhirnya ke angkot. Narik angkot? Iya. Kenapa angkotnya ditarik? Ya karena kalau kita nge-grab kan ya kita ngeluarin motor sendiri. Kalau narik angkot kan kita mobil-mobil orang gitu. Gitu bang. Mobil orang juga ngeluarin sendiri. Iya. Kenapa angkot bisa ditarik? Oh enggak, kan kita yang supirnya. Oh lu narik angkot berarti udah dari tahun berapa? Dari tahun berapa lu narik? 2017. 17? Iya. Jadi lu gabung stand up terus lu narik angkot waktu itu? Gabung stand up, terus berapa bulannya baru narik angkot. Oh berarti pas lu gabung itu masih nge-grab lu waktu itu? Masih nge-grab. Kenapa berhenti nge-grab? Karena lebih enakan narik angkot kayaknya. Enaknya di mana? Kan kalau nge-grab kita pakai kendaraan sendiri. Kalau rusak kita lupa. Kok lupa? Masa diwawancarain ngeblank anjing? Nggak maksudnya apa? Maksudnya kok lu berhenti nge-grab terus milih jadi supir angkot? Kenapa? ya karena maksudnya kalau supir angkot tuh lebih enak aja, lebih. Iya enaknya kenapa, Bandi? Oh gini, gua kagak nggak nyampe situ asli. Kok nggak nyampe situ sih? Iya maksudnya kenapa lu milih jadi narik angkot akhirnya? Kalau narik angkot kan pakai motor. Kok motor sih? Narik angkot pakai motor gimana sih lu? Nah, kalau nge-grab lu pakai motor sendiri. Iya. Kalau angkot lu pakai angkot orang. Iya, angkot orang. Mendingan pakai yang punya orang daripada punya sendiri. Oh, gitu. Kalau rusak lu nggak ngurusin gitu maksud lu. Apaan sih lu aneh banget dah sumpah. Kalau rusak kan kita tapi kita tanggung jawab juga sih angkot. Ya iya makanya kan sama aja.
Cuma kan kalau Grab kan lu lebih fleksibel waktunya. Iya, cuman teman-teman kan udah pada angkot semua. Jadi ngikutin. Teman-teman siapa? Teman-teman ada saya. Di rumah. Di rumah. Oh, jadinya akhirnya lu Ngikut angkot dah. dapat berapa sih emang sehari lebih gede dari nge-Grab? Kayaknya. Kok kayaknya sih? Kan Ya, lu ngalamin kan. sendiri. Kayaknya sih. Ya, Lu nggak pernah ngitung ya? Iya. Lu mah jalanin aja deh. Hari ini mau dapat berapa kayak nge-Grab Iya. dapat berapa, ngangkot dapat berapa. Iya. Nggak pernah lu hitung ya? Kagak pernah. Nggak pernah lu bandingin ya? Enggak. Lu bersyukur banget ya hidupnya. Iya. Kalau nge-Grab dari Ciracas sampai Jakarta sampai Dan Mogot waktu itu dapat 90.000. Ah. Iya, itu dari jam berapa ya? Dari jam 6 sampai jam berapa itu ya? Ah. Lumayan dah, cuman kalau naik angkot kan kita Ah. yalah cuma 6 berapa itu doang, muter-muter situ-situ doang, kagak jauh banget. Muter-muter situ doang. Bisa dapat 90. Bisa dapat 90. Tapi kan katanya gue denger kan angkot juga sekarang sepi gara-gara banyak ojek online, banyak Gojek, ada Grab. Bener gak sih? ya kan kalau enggak juga sih kan rezeki udah diatur, udah ada ngatur. Berarti lu nggak ini, maksudnya nggak ngerasain kalau penumpangnya keambil gitu istilahnya. Nggak, lu rame-rame aja ya, angkot lu tetap. Iya. Kok bisa rame sih angkot lu? Soalnya saingannya kan situ dikit. Di mana? Kan di jalur 12, angkot 12. Oh, lu T12. T12 tuh mana sih trayeknya? dari Kampung Rambutan sampai Mayasari. Hah? Sampai Mayasari? Iya. Oh, lewat ini ya? Lewat Nganten Ali bukan? Iya, lewat Pengantin Ali. Iya, lewat Penganten Ali, muter ke Poncol, baru ke Poncol, Mayasari situ. Ntar muter lagi situ ke Rambutan lagi. Oh, gua kira lu 03. Kadang kalau lagi dikasih ya kita kan kalau lagi dikasih 03 dapat apa? Oh. Cuman 03 kan Sentek Cililitan kan? Iya, cuman kita lebih ke fokus ke T12. Lebih fokus ke T12. Fokus. Iya. Nggak pengen nyari kerjaan lain gitu apa? Belum berminat. Emang udah enak gitu, maksudnya udah cukup lah. Kayaknya kurang pas saya, Bang. Hah? Kurang pas, di hati kurang. Kalau dapat kerjaan kurang pas. Jiwa lu masih diangkut nih berarti Iya. sekarang. Waktu itu kan pernah kita kerja ya disuruh sama orang tua. Udah lu kerja aja, jangan narik mulu. Wah, diomelin mulu, pulang diomelin, suruh kerja kata dia. Duitnya lebih kelihatan bulanan, walaupun segitu lebih kelihatan kata dia. Lu cobain, cuman dalam hati belum serak. Belum mau kerja di situ. Akhirnya? Di PT, di pabrik itu. Kita ngelamar kan di pabrik. Temen udah ada ngasih tau nih kerjaan. Ada nggak? Mau nggak? Udah mau. Kita ngelamar sono paginya. Seminggunya kita ngelamar. Lu ngomong apa sih? Gua kagak Iya. ngerti Bandi, sumpah dah. Kita ngelamar sampai sono. Udah masuk, pas mau diinterview kita langsung cabut. Emang apa? Kagak mau diinterview. Maunya langsung kita. Maunya langsung kerja lu. Bukan. Maunya langsung apa? Bukan, pasti bukan. Tuh. Maunya apa sih lu? Kan sebelum diinterview kan ada ininya nih, ketik biodata ya di komputer. Kita kagak bisa. Udah mulai. Hah? Enggak, kita ngetik sendiri. Kan satu komputer. Oh, buat ngisi masukin biodatanya. Data doang, biodata, nama. Terus lu kagak ngerti. Kagak ngerti. Iya, kagak ngerti, huruf ngerti. Sampai sono, aduh susah amat ya. Kita bengong, ada tuh mbak-mbak cewek kan. Ya mbak-mbak cewek dong, iya. Setan. Gimana sih Mas lu? ini nggak bisa, Mak. Mas, gimana Mas? Mbak saya nggak bisa, Mbak. Udah sih saya bantuin. Oh, dia dibantuin, udah interview sampai sono. Udah ditanya-tanya kan ini ada lowongan. Emang sebelumnya kerja apa? Saya sebelumnya jadi sales. Sales sama supir angkot sama nge-Grab. Oh, jadi sales. Ini ada lowongan kebetulan sales kata dia. Terus kita, wah, jangan sales lagi dah. Saya lagi belum berminat di situ kata dia. Ya udah, ntar kalau ada saya kabarin lagi. Yang penting kamu ini uji lolos apa enggak. Ntar kalau lolos kan ada linknya tuh ya, dikasih tahu di internet. Kita pulang. Ini dia ngoceh, bodo amat. Ya kita pulang. dapat callingan, katanya lolos. Callingan bahasanya. Iya. Di situ panik kan, wah, kok lolos?
Enggak. Kan lu seneng kalau lolos. Kagak, bukannya Lu seneng. diem anjing, kan gua nge-host, ngapain lu yang nanya sih setan? Ya udah, makanya udah biarin, biar gue yang nanya. Di situ malah panik, aduh ini gimana ya, kalau udah lolos kan pasti keterima kerja kan, ntar dikontrak susah. Aneh banget lu sumpah. Udah susah lagi. Dalam kita sampai malam berdoa tuh, semoga belum ada lowongan yang di situ, belum ada yang masuk, belum ada yang diterima. Ada hebat lu. Alhamdulillah dikabulin. Nggak diterima. Lucu banget Lep anjing. Akhirnya pas itu udah ngomong dah, sekarang udah ngomong sama orang tua. Cuma Bandi udah nggak berminat kalau kerja di kayak pabrik-pabrik kayak gitu. Nggak berminat. Terus? Mendingan kalau gak usah dipaksain. Oh yaudah dah, sekarang terserah kata dia. Ya udah, sekarang menjalani hidup diri sendiri aja gitu. Tapi orang tua juga dukung lu stand up? Dukung banget. Jadi kenapa gue bikin video ini teman-teman, karena gue cukup merasa terkejut juga gitu. Gue udah bilang kan, gue bikin konten ini gara-gara stand up tuh karena bentuk apa ya namanya, rasa bersyukur gue gitu. Gue bisa gabung komunitas yang begitu luar biasa ini nih, komunitas stand up. Gue bisa ketemu sama berbagai macam orang dengan latar belakang yang beda-beda gitu. Termasuk salah satunya Bandi. Gue mana kebayang gitu, maksudnya punya temen, punya apa namanya ya, satu lingkungan, satu circle sama Bandi yang notabene seorang sopir angkot gitu. Gua nggak gimana sama profesinya gitu. Justru gue seneng karena gue nggak punya temen gitu. Kalau nggak gabung stand up, gue nggak mungkin gitu bisa berteman sama seorang supir angkot. Gue nggak bisa tahu hidupnya seorang supir angkot tuh kayak apa gitu. Gue bisa ketemu sama Bandi yang ternyata profesinya supir angkot, terus cerita-ceritanya dia kalau apa namanya dari pekerjaannya juga ternyata unik-unik, lucu-lucu. Jadi dari situ gue ngerasa happy aja gitu. Makanya gue datengin nih Bandi biar teman-teman juga pada kenal dah sama Bandi. Mungkin teman-teman yang ada yang nonton kali, mungkin ada yang apa namanya supir angkot juga gitu, kita nggak tahu ada yang nonton nih gitu. Pengen gabung stand up ya bisa ikutin jejaknya Bandi, bisa gabung ke apa namanya komunitas terdekat. Iya, istilahnya begitu. Nggak apa-apa kita, karena komunitasnya itu terbuka kan buat siapa aja. Bener nggak sih Ban? Bener, buat siapa ya. Lu juga ngerasain kan, maksudnya nggak ada bully apa segala macam kan, nggak ada. Malah kita di situ dirangkul, disupport. Lu mau maju ya kita dukung yang lain teman-temannya gitu. Nggak mandang background lu kayak apa, profesi lu apa, keadaan ekonomi lu seperti gimana, kita nggak mandang. Pokoknya semuanya sama-sama belajar di komunitas. Bener ya? Iya bener. Cakep gak tuh omongan gua? Bagus Bang. Tapi lu ngerti nggak? Sedikit Bang. Gitu. Terus lu udah 3 tahun ini gabung stand up Ban? Iya. Mungkin maksud gue lu kan belum ada kesempatan buat ikut kompetisi. Iya. Masuk TV juga belum ya? Belum. Ya super apa segala macam. Belum ada kesempatan yang sampai ke sana gitu. Tapi lu tetap ngejalanin nih selama 3 tahun ini, open mic, berkomunitas masih lu jalanin. Kenapa gitu maksud gue? Kok lu bertahan di komunitas ini Ban? Karena Padahal maksud gue 3 tahun kan waktu yang cukup lama gitu untuk terlibat dalam satu kegiatan tuh ya cukup lama dong 3 tahun itu menurut gue. Nah lu kenapa masih bertahan? Sementara kan banyak teman-teman kita apa namanya ya, yang memang mungkin ya targetnya tuh udah pengen masuk TV, udah pengen masuk Suci, pengen terkenal. Ternyata pas dijalaninnya nggak gampang gitu, stand up ternyata susah. Terus buat ada ke tahap itu juga nggak jauh gitu, maksudnya masih panjang lah perjalanannya. Lu paham gak sih, ngangguk-ngangguk aja? Paham. Ya, maksudnya masih jauh perjalanannya, terus akhirnya nyerah di tengah jalan gitu, akhirnya cabut dari komunitas. Nah lu kenapa bisa bertahan selama 3 tahun ini? Karena udah suka aja gitu sama stand up. Kita berdiri menghibur orang. Paling seneng menghibur orang gitu doang. Biar walaupun dia nggak ketawa, yang penting respect aja. Gini respect. Jadi maksudnya lu seneng aja ngejalaninnya? Iya, menghibur orang seneng. Lu seneng ngejalanin stand up, lu seneng menghibur orang, lu seneng ngelihat orang ketawa gitu. Gara-gara lu yang di panggung, bener gitu? Iya benar. Kalau nggak ikut stand up, ya kerjaannya gitu doang di rumah. Nah itu, ntar itu bakal gue tanya, ntar tahan. Jadi
lu ngejalanin 3 tahun ini berkomunitas tuh karena emang lu seneng sama seninya aja, karena lu seneng sama stand up-nya aja gitu. Ngehibur orang gitu. Lu seneng ngehibur orang dan pengen terus bisa ngehibur orang. Iya. Dan ini tuh ada wadahnya buat lu ngehibur orang gitu, iya kan? Iya benar. Iya kan? Sisanya tuh bonus gitu. Sisanya kayak lu masuk suci itu ya bonus dari kerja keras lu, dari kecintaan lu sama stand up, ya nggak sih? Iya benar. Lu mikir begitu juga kan? Maksudnya nggak, kalaupun lu nggak masuk suci ya udah nggak apa-apa juga gitu kan? Nggak apa-apa, nggak masalah. Walaupun tetap lu kejar, lu tetap usaha, usaha. Tapi kalaupun belum rezekinya ya lu tetap stand up gitu, nggak berhenti stand up, ya nggak sih? Iya. Ya karena emang lu seneng. Terus selama 3 tahun ini lu gabung stand up, lu ngerasa apa aja yang udah lu dapetin dari stand up, Bang? Attitude sih. Attitude, oke. Iya. Tadinya jaga sikap berarti jaga lebih. Sikap. Tadinya kan kita lebih sampai sekarang juga masih gitu, maksudnya ngomong asal doang, kagak pernah mikirin ke belakangnya. Oh, mikirin akibat dari omongannya ya. Sekarang jadi lebih ini, tapi lebih ngerem, lebih mikirin lah. Ini kalau gua ngomong ini akibatnya apa gitu. Iya, sekarang mah baru kesini-sini nih. Terus lebih bisa ngehargain orang gitu. Ngehargain orang. Terus apa lagi yang lo dapat? Punya teman ini arsitek. Teman arsitek. Yang tadinya kan kita supir angkot temennya itu doang. Kalau nggak supir angkot, tukang parkir, kalau nggak ini tuh yang ada yang jualan di ikan, jual ikan. Benar. Gara-gara stand up jadi punya teman arsitek. Lo gara-gara stand up jadi bisa punya teman arsitek. HRD, artis. Iya. Dulu ngeliatin di TV, sekarang nongkrong bareng. Iya. Lo keplak-keplakin palanya? Enggak. Oh, enggak. Oh gitu ya. Maksudnya itu yang lo dapetin, attitude. Terus lo bisa punya temen. Punya temen yang macem-macem lah gitu ya. Yang kayaknya nggak mungkin kejangkau kalau circle lu cuma di kerjaan lu doang gitu kan. Terus apa lagi yang lu dapetin? Ya, kita saling berbagi sih, maksudnya. Apa? Saling berbagi tuh apa dalam konteks apa misalnya? Kayak misalnya ini, kita saling support menyupport. Lu punya teman-teman yang solid gitu. Solid. Lu punya teman-teman yang solid, yang saling dukung satu sama lain, belajar bareng-bareng. Terus apa lagi? Apalagi ya? Jangan tidur anjing. Apalagi ya? Ya nggak tahu kan, lu hidup lu dimakan ban. Kayaknya lupa sampai situ. Oh deh, berarti itu ya yang lu dapetin dari stand up selama 3 tahun ini. Masih banyak lagi dah yang belum kepikiran disebutin. Ini pertanyaan gue berikutnya. Lu udah ngerasa ada yang berubah gak dari hidup lu gara-gara stand up? Yang berubah? Ya pertama, temen di mana-mana sih. Lebih banyak teman. Terus? Di mana-mana. Apalagi ya? Apalagi yang berubah dari hidup lu gitu? Ya. Karena stand up. Berkat stand up jadi ini punya Instagram, bikin Instagram. Nah, tadinya nggak ngerti kan main Instagram. Sekarang udah ngerti. Cuman belum bisa nginin yang ngegambar tuh, ntar kita kirim ke dia gitu, masih belum bisa. Tapi udah diajarin sama ini ketua Jaktim, Bang Ipin. Terus apalagi yang berubah dari hidup lo gara-gara stand up? Apalagi? Yang berubah ya kemana-mana jadi pakai sepatu. Biasanya nggak pakai sepatu. Jadi rapi, lebih rapi. Terus apa lagi? Ada lagi? Masih lupa, masih belum kepikiran. Bentar. Kong, harusnya dari semalam kita siapin pertanyaannya. Biar dipikirin sama dia. Deh, Bang ya. Lupa gue juga pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang tadi berarti, Ban. Kalau misalnya sampai hari ini nggak ada yang namanya stand up, kira-kira gimana? Lu kebayang nggak hidup lu kayak apa? Ya paling gitu-gitu doang sih, paling kalau nggak gitu-gitu doangnya tuh apa? Menarik. Nah, paling di rumah, apa-apa di rumah gitu. Mabok? Sama teman. Agak, saya kan nggak mabok. Lu nggak mabok? Nggak mabok. Jinah tapi? Enggak. Aduh. Kenapa aduh? Enggak. Berarti hidup lu maksudnya kayaknya bakal ya gitu-gitu aja, narik balik. Iya. Iya, paling
bantu-bantuin orang tua. Ya kan sekarang juga bantu-bantuin orang tua, setan. Masih bantu-bantuin orang tua. Iya. Sampai sekarang. Maksudnya apa yang kalau nggak ada stand up tuh kira-kira apa yang kurangnya aktivitas? Oh. Kurangnya jadwal aktivitas. Jadwal aktivitas. Ya kalau ada stand up kan ada jadwalnya aktivitas. Misalnya malam Sabtu, open mic Jaktim. Nah, jalan. Coba kalau nggak ada malam Sabtu, ya nongkrongnya di depan rumah lagi sama teman-teman. Jadi aktivitas jadi banyak. Sama ini kali ya, maksudnya mungkin kalau nggak ada stand up lu nggak ada wadahnya buat lu menghibur orang. Iya. Lu bingung juga mau menghibur orang gimana caranya gitu. Iya. Makanya yang lu hibur ya teman-teman tongkrongan lagi, teman-teman tongkrongan lagi gitu-gitu doang kali ya. Penontonnya Dede doang. Iya, penontonnya Dede lagi. Terakhir nih berarti dari gua apa harapan terbesar lu di dunia stand up ini? Harapannya ya biar cita-cita lu lah. Biar sebagai komik tuh apa ya cita-citanya? Cita-citanya biar pasti punya cita-cita dong lu. Biar lebih ini aja. Lebih apa tuh? Biar lebih lagi. Apanya maksudnya? Apa ya? Kenapa bingung amat sih jawab? Lebih apa maksudnya? Biar lebih dikenal. Lebih dikenal. Terus? Kenal banyak orang. Terus? Biar bisa ke sono kesini naik ini. Apaan sih? Iya. Biar bisa pergian kemana ke jauh-jauh gitu. Naik pesawat. Amin dah. Ya. Iya nih hari ini nggak ada iklan. Terus? Udah sih itu. Apalagi? Syukur-syukur bisa nyari duit dari situ. Oh, bisa nyari duit dari stand up. Iya. Bisa namanya? Bisa hidup dari stand up lah. Amin. Oke, kalau gitu ini udah berapa menit? 37 menit, oke lah udah. Nggak usah. Kalau Bandi mah enggak. Mau ada acara, Bang. Apa? Stand up. Oh iya. Apa? Stand up Indo Jakarta Timur mau ada acara tanggal 8 Maret di Balai Kesenian Jakarta Timur. 8 Maret 2020 di Balai Kesenian Jakarta Timur. Musik udah main, ayo buruan. 8 Maret 2020 di Balai Kesenian Jakarta Timur. Apa nama acaranya? Super Semar. Show Persemar. Sun 2 Jaktim. Tajuknya Show Persemar. Iya. Ada siapa aja? Ada gua. Komik lokalnya dulu, lu, Duto, Bulin, juara pemilu. Iya. Terus Fikri, Epen, Ridwan, Aldi, sama Gunso. Itu Iya. lokalnya ada 8. Iya. Terus lokal gestar. Lokal heroesnya ya, lokal gestar. Si Rahmat Ababil. Rahmat sama Alip. Alip udah. Iya. Terus gestarnya bintang tamu utamanya Mal Jupri sama juara bertahan 3 kali UFC. Apip Safi. Jadi itu ada 8 komik lokal, terus ada 2 lokal gestar sama 2 bintang tamu utama, Jupri dan Apip Safi. Tiketnya berapa? Tiketnya tinggal per-sale 75.000. Pre-sale 75. Tapi udah habis kan yang itu? Yang itu masih ada ya? Oh, yang udah habis yang gocap ya? Tinggal dikit. Oh, itu pre-sale 2, 75.000, terus? Ya, sisanya OTS 100.000. 100.000 OTS, itu pun kalau misalnya masih ada? Ya, kalau masih ada. Kalau nggak ada, kalau misalnya pre-sale 2 udah habis, nggak jual OTS berarti kan? Enggak. Bisa beli di mana tiketnya? Bisa dibeli di IG kontak admin. Langsung ke bio Instagram. Oh ya, langsung ke bio Instagram Stand Up Indo Jakarta Timur. Nah, oke teman-teman, jangan lupa 8 Maret 2020 di Balai Kesenian Jakarta Timur, itu di Duren Sawit ya? Duren Sawit. Bakal ada acara yang namanya Sun 2 Jaktim, tajuknya Show Persemar, ada 8 komik lokal stand up Indo Jakarta Timur, ada 2 lokal gestar dan ada 2 bintang tamu utama yaitu Jupri dan Apip Safi. Silahkan dibeli tiketnya langsung ke akun Instagramnya Stand Up Indo Jakarta Timur, oke? Thank you Bandi, waktunya. Dadah.